angkat, kasih 1 tetes di air yang bersih tadi. Kira-kira elo inji kate minum itu air tadi? Masih mau ki? Itulah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Jadi sinampe punanggappa ki injo. Ada harta yang kita jual dan laku dan nilainya lebih dari 85 juta. Maka keluarkan 2,5%. Siapa yang kita kasih Ustadz? Bukan ke masjid. Banyak orang keluarkan zakat, dia bawa ke masjid. Masjid tidak boleh terima zakat. Lalu siapa kita kasih? Janda. Apa enggak ketawa? Bukan janda muda. Kalau janda muda, nakke kuletonji. Siapa pada dikasih Ustaz? Janda-janda tua yang betul-betul sudah tidak mampu menghidupi dirinya. Itu. Siapa yang dikasih lagi Ustaz? Mereka kasihan yang betul-betul fakir miskin. Kasih mereka. Biasanya kekeliruan kita karena tidak paham. Ramadan dia keluarkan zakatnya. Tapi kemana dia bawa? Di masjid. Tidak boleh zakat harta diberikan ke masjid. Kecuali boleh ke masjid dengan catatan kampung itu tidak ada masjid. Di kampung itu kampung mu'alaf. Dan tidak ada tempat belajar agama, maka zakat harta boleh membangun masjid karena keadaannya darurat. Tapi kalau di sini ada masjid, berarti yang kita berikan adalah betul-betul mereka yang fakir, miskin, mu'alaf, itulah yang kita berikan. Intinya orang-orang yang betul susah hidupnya. Yang keenam, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pengamat-pengamat ekonomi memperkirakan tahun 2023 semakin susah kehidupan kita. Maka mereka para mengajarkan, menyampaikan, mari siap-siap menghadapi krisis. Bagaimana cara siap-siap menghadapi krisis? Yang pertama selalu yakin, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Caranya apa? Kalau makin susah hidup, jangan kau putus asa sampai kau bunuh diri. Itu ada di kampungku, ngutang kiri kanan. Depannya ngutang, belakang rumahnya ngutang, kanan rumahnya ngutang. Akhirnya hampir semua tetangganya dia ngutang, tidak bisa bayar, putus asa, dimasuki setan, anaknya dia racun. 2 anak nana racun ibu. Usia 5 tahun, usia 8 tahun. Selesai dia racun anaknya, lalu dia gantung dirinya. 3 orang mati 1 rumah. Kenapa? Karena putus asa. Kalau orang beriman, miskin, susah, jangan putus asa. Dekati Allah. Insya Allah, Allah akan menolong kita. Yang kedua, menghadapi masa susah ini, tolong jangan berutang. Apalagi pun ada datang itu pak kredit kah? Di kampungku bilang rentenir. Jangan berutang ibu. Kalau tidak ada utang, kita hanya mikirkan bagaimana supaya bisa makan. Tapi kalau ada utang, susah kita pikir. Selain kita pikir cara dapat makan, yang paling penting cara bayar utang. Tapi kalau tidak ada utang tak aman. Tinggal kita cari makan. Dan tidak mungkin ada orang di goa ini, di kabupaten ini, di desa ini mati kelaparan. Tidak mungkin. Tapi pun niat utang, pusing maki. Kalau ada utang, mulai maki jadi pembohong. Maksudnya apa? Datang orang cari, kasih tahu anak tak. Bilang kau tidak ada bapak nak? Tidak ada bapak. Mulai maki pembohong. Yang kedua, kalau banyak utang, kaki mulai terbatas langkahnya. Mau pergi masjid, wih, hari itu punya utang. Jamaku nanti natagi kak. Yang ketiga, pecah persaudaraan. Karena ditagi, marah orang yang punya uang. Akhirnya apa? Dia lapor kita ke polisi, putus persaudaraan. Gara-gara apa? Utang. Jadi jangan berutang. Yang ketiga menghadapi krisis ini, juallah yang apa bisa dijual. Ibu-ibu, ada lemari tak 3 di rumah. Tiba-tiba krisis, suami tak dipecat. Jual saja itu lemari tak 3, karena bisa jadi hidup tanpa lemari. Iya toh? Iya. Selama ini ada motor 2. Tiba-tiba kita dipecat, tidak ada lagi kerja. Jual itu motormu. Yang penting jangan kau berutang. Dan yang keempat, cara menghadapi krisis ini, turunkan selera.
Yang tadinya selera kita gaya hidup 5 juta, turunkanlah menjadi tinggal 2 juta. Yang tadinya tiap bulan kita beli jilbab, kali ini jangan lagi beli jilbab, karena ada jilbab tak. Dan yang keenam yang ingin saya sampaikan, mari menghadapi krisis ini, jangan kau kecewa dan jangan putus asa, pancinglah rezekimu dengan sedekah. Tiaki gili, jangan kau sekek, nah bilang orang Bugis. Karena itu orang sifat sekek tidak ada baiknya. Itu sekek ibu, pelit, tidak ada orang suka itu orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak nak suka itu orang pelit. Nah bilang jangan kau piru mana sekeki. Padahal dia juga sekek. Jeleknya itu sifat pelit. Maka bersedekahlah. Ibu-ibu, kalau mati ki besok-besok, siapa yang pakai itu cincin emas tak? Anak, istri kedua. Pasti kawin lagi suaminu. Iya toh? Iya bu? Iya. Daripada dia ambil istri kedua, lebih baik kau sedekah. Sedekah. Jangan menjadi orang yang pelit, karena sedekah itu akan memudahkan rezeki. Yang ketujuh, yang paling penting lagi, semua kita pasti punya masalah dalam rumah tangga. Ya, ibu-ibu, ada yang suaminya pegang uannya. Ada? Ada toh? Oh, banyak yang begitu. Ada yang istrinya tukang gosip. Ada? Ada yang istrinya cerewet. Ada begitu? Ya katengah sentoh. Hah? Ada yang anaknya nakal. Ada? Ada yang orang tuanya jabe lale. Ada? Iya toh? Maka ketika ada masalah rumah tanggamu, jangan kau bandingkan rumah tanggamu dengan orang lain. Karena semua orang pasti ada masalah rumah tangganya. Ini Ustadz Dasat, ibu-ibu. Ibu pikir tidak ada masalah dalam rumah tanggaku? Oh banyak. Apa masalahku sekarang paling banyak? Selalu ku tinggal istriku kodong. Jam 4 subuh tiba kak dari Jakarta. Tidak pikir rumah pak. Ku telepon saja mamanya cek. Sayangku minta maaf kak mau. Ngapa nak kau gegere? Tidak pernah kau dipanggil sayang sama suamimu? Saya kalau ku panggil istriku, sayangku. Kalau mau kau pergi kerja, mau kau pergi ceramah, nak cium kali 5 kali. Baru nak peluk-peluk kak. Baru nak usap-usap dadaku, baru nak bilang, Ustadz, ridhoi saya. Pernah aja kau cium suamimu kalau pergi kerja? Itu mi suamimu orang lain ciumi. Saya kalau istriku Nabila Ustaz, kenapa jarang di rumah pergi terus? Tidak marah-marah kak. Menyanyi jak bilang begini. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Kalau pulang gak marah-marah, langsung ku peluk. Baru menyanyi lagi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Masih barai, sekali ku peluk, ku buka bajuku. Kenapa tawan istriku? Baru menyanyi lagi. Insaflah wahai manusia, bila diriku bernoda. Sanam itu senyum-senyum nih. Biasanya kita ini sudah miskin, gaji ala kadarnya, rumah jelek, bertengkar saja kerjanya tiap hari. Apa mi surga di dunia kita dapat? Bertengkar, anehnya bertengkar, hamil lagi. Banyak begitu toh? Allahu Akbar. Maka kalau ada masalah dalam rumah tanggamu, jangan kau bandingkan rumah tanggamu dengan orang lain, karena masing-masing orang pasti punya masalah dalam rumah tangga. Lalu bagaimana caranya Ustadz?
Kalau ada masalah dalam rumah tangga, bagi bapak-bapak, kalau istrimu tukang ngomel, jangan kau layani. Apalagi kalau pernah kau salah satu kali. Itu perempuan, Pak, kelebihannya ahli sejarah. Punna lebak kau salah satu kali, nagapan jo HP nu salah kiri, itu terus minabinga. Tahun depan itu lagi dia cerita. Sudah dibahas, nah cerita lagi. Jadi bagaimana caranya menghadapi perempuan begitu? Diam. Diam aku layani. Biar nu layani tidak masuk di akalnya. Jadi bagaimana caranya kalau tetap ngomel? Ambil obat tidur. Selesai mi. Ibu-ibu juga jangan terlalu suka ngomel. Ibu, pernah kita dengar ceritanya ada orang yang kasih masuk sumur istrinya. Karena istrinya, nah bilang, Ustadz, ada ibu-ibu curhat sama saya. Ustadz, kenapa itu suamiku nah tidak betah di rumah? Sangin mau jalan saja kerjanya. Takutkah dia tersinggung? Ku kasih tahu mi, ibu, ada itu di Makassar, suami istri, istrinya suka ki ngomel. Ada uang tidak ada uang, ngomel aja kerjanya. Suatu ketika suaminya pergi belikan emas istrinya. Begitu sudah dibelikan emas istrinya, senang itawa, gembira istrinya. Senang. Nah bilang suaminya, bagaimana ini ku bawa ini supaya berhenti lagi nanti ngomel. Nah ingat di kampungnya ada sumur tua. Itu sumur tua, Bu, 400 tahun umurnya. Dalamnya 14 meter. Nah bawa lah istrinya pergi di sumur itu. Dek, coba kau lihat itu sumur. Ada ndak airnya? Ada bang, tapi dangkal ji. Serius kok, dangkal. Paling sampai di lutut ji. Dalam hati suaminya bertindak, ndak bahaya ini, aman ji. Lihat kok beda itu dek, dekat-dekat. Begitu dekat dengan mulut sumur ibu. Nah dorong istrinya masuk. Cuk, jatuh. Ngomel mako, tena ji kulangere kecilaka. Ngomel mako terus di situ. Suaminya di atas. Tiba-tiba 1 jam kemudian dari dalam sumur ada makhluk besar hitam tinggi keluar dari sumur. Kaget suaminya. Siapa kamu? Nah bilang, saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun tenang-tenang di dalam sumur ini. Ada perempuan di dalam ngomel saja kerjanya. Baru 1 jam tidak mau berhenti ngomel. Lebih saya lari. Bayangkan ibu. Jin saja 400 tahun tidak tahan mendengar ibu-ibu tukang ngomel. Apalagi suamimu kasihan yang sudah pensiun. Maka ibu-ibu kalau mau bahagia rumah tangga, kurangi ngomel. Bapak-bapak juga supaya istrimu bahagia, jangan kau bohongi. Ya toh ibu? Ya. Karena kita laki-laki ini mau dapat istri seperti Nabi, baru sifat tak seperti Abu Jahal. Kalau mau punya istri yang baik, maka jadilah suami yang baik. Kalau kita di dunia sudah penghasilan kita seadanya, kampung kita jauh dari kota, susah hidup, lalu kita bertengkar terus dalam rumah tangga, kapanlah kita dapat kebahagiaan? Kalau kita tidak bisa punya rumah yang mewah, kamar ber-AC, mobil yang mewah, paling tidak kita bahagia. Karena suami istri di antara kita saling menghormati, saling menghargai. Sehingga apa? Kita bisa dapat kebahagiaan yang orang kaya tidak mendapatinya, yaitu keromantisan dalam rumah tangga. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.